terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja bagiku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ya, selamat pagi dan kita bersyukur oleh kerana dapat berjumpa lagi dan mari kita mulai dengan doa. Bapa, kami datang kepadamu pada pagi ini. Kami berterima kasih oleh kerana dapat berjumpa dan kami berterima kasih dan bersyukur oleh kerana kamu senantiasa ada bersama dengan kami. Dan kami percaya bahwa kami diberkati dengan apa saja yang kami akan kongsi pada pagi ini. Amin. Pada pagi ini saya mau berkongsi tentang apa yang saya panggilkan suasana yang kita sebagai orang yang percaya harus menikmati dalam Kristus. Ada 3 suasana ataupun kuasa kerohanian yang kita harus nikmati sebagai orang yang percaya. Dan kita harus sadar bahwa ini adalah kepunyaan kita. Yang pertama ialah orang percaya semestinya menikmati kasih karunia ataupun rahmat ataupun anugerah Allah. Dalam bahasa Inggris, it's grace. As a believer, as a Christian, we should live in the grace of God. Dan yang kedua, orang yang percaya semestinya menikmati berkat Allah. That is the blessing of God. So every Christian should live in the blessings of God. Dan yang ketiga, orang percaya semestinya menikmati, saya pakaikan perkataan rezeki, ataupun saya coba lihat terjemahan dalam kamus, perkataan yang dipakaikanlah ialah nikmat dan kesyukuran Allah. Dalam bahasa Inggris, it's a favor. So, in English, what I want to say here is, as Christians, there are 3 things that we should experience in life. That is the grace of God, the blessings of God, and the favor of God. These 3 things, we should live in it. Tetapi untuk menikmati suasana atau kuasa kerohanian hidup ini, kita harus sadar bahwa kita ini ditempatkan dalam kerajaan Allah. Itu yang penting. Dalam Yohanes 17 ayat 11, dalam doa Yesus itu, dia mengatakan, dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Ini berarti kita masih ada dalam dunia. Dan ayat 14, dia mengatakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, kerana mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi ini terang sekali mengatakan bahwa kita ini dalam dunia ini, tetapi kita bukan dari dunia. Jadi soalnya, di manakah kita ini? Dalam Kolose 1 ayat 13, dia mengatakan, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang
kekasih. Jadi di sini firman Allah mengatakan kita ini orang yang percaya telah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan dipindah ke dalam kerajaan anaknya. Jadi di manakah kita sebenarnya? Kita adalah dalam kerajaan anaknya. Oke, kita sebagai orang percaya harus sadar bahwa kita sekarang hidup di dalam kerajaan Allah. Barulah kita boleh menikmati ketiga suasana yang saya katakan tadi. Jadi saya mau kita lihat suasana ini. In English, I call it as the atmosphere in which we Christians should live. Yang pertama ialah the grace of God. We should live in the grace of God. This is our deal. Dalam bahasa Malaysia ini berarti kasih karunia ataupun rahmat Allah. Jadi kita sebagai orang yang percaya harus hidup dalam kasih karunia ataupun rahmat Allah. Kasih karunia adalah kuasa yang kita terima dari Tuhan supaya membolehkan kita, supaya kehidupan kita ini dikuat kuasa untuk membuat dengan baik, dikuat kuasa untuk membuat dan menjadi apa yang biasanya kita tidak dapat menjadi ataupun kita tidak dapat membuat. Saya bacakan lagi. Kasih karunia adalah kuasa yang kita terima dari Tuhan supaya membolehkan kita, supaya kehidupan kita dikuat kuasakan untuk membuat dan menjadi apa yang biasanya kita tidak dapat buat. Allow me to say this in English for those of you who can understand English. When we talk about the grace of God, the common definition for the grace of God is the unmerited favor of God. That is the common definition. But that definition only explains to us how we receive grace. Now, but grace is the enabling power of God upon our lives, manifesting and empowering us to be what we cannot be on our own. That is what grace is. It is the enabling power. It is the manifesting power, the enabling power of God to make us able to do and to be what God intends us to be. So, that is what grace is. Jadi, kasih karunia adalah kuasa peruntukan Allah dalam segala keperluan kita, orang yang percaya. Sebagai contoh, pertama, Yesus perlu kasih karunia untuk bertumbuh. Yesus perlu kasih karunia untuk bertumbuh. Kita lihat dalam Lukas 2 ayat 40 yang mengatakan anak itu bertumbuh besar. Anak itu maksudnya Yesus. Yesus bertumbuh besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi semasa kecil, Yesus perlu kasih karunia. He needed the grace of God so that he would be able to grow. Dan yang kedua, kita harus hidup dalam kasih karunia. Sebagai orang percaya, kita harus hidup dalam kasih karunia. Dalam Kisah Rasul-Rasul 13 ayat 43, kita baca di sana, kedua rasul itu, ini maksudnya Paulus dan
Barnabas, kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati mereka supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Jadi ini berarti sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus hidup dalam kasih karunia Allah. Dan yang ketiga, kasih karunia membangunkan kita. Kasih karunia membangunkan kita. Kisah Rasul-Rasul 20 ayat 32 yang berkata begini, dan sebarang saya menyerahkan kamu dan sekarang saya menyerahkan kamu kepada Tuhan dan firman kasih karunia. Rasul Paulus mengatakan, dan sekarang saya menyerahkan kamu kepada Tuhan dan firman kasih karunia yang berkuasa membangunkan kamu dan menganugerahkan kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Jadi kasih karunia ini kita perlu supaya kita dapat dibangunkan. Jadi kita harus sadar bahwa kasih karunia Allah yang membangunkan kita, yang menumbuhkan kita ataupun membentukkan kita dan yang menghidupkan kita. Jadi itulah sebabnya kita harus sadar bahwa kasih karunia ini adalah satu suasana yang kita harus sadar dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, suasana yang saya katakan berkat Allah. Yang pertama tadi, suasana kasih karunia Allah. Dan yang kedua, suasana berkat Allah. Banyak orang pikir bahwa berkat Allah adalah sesuatu yang diperolehi seperti uang, kejayaan, rumah, kereta, kesembuhan, dan sebagainya. Ini yang selalu orang pikir sebagai berkat. Tetapi ini bukan berkat. Berkat kita tidak nampak. Apa yang diperolehi seperti yang saya sebutkan tadi, seperti uang, kejayaan, dan kesembuhan, dan kereta, ini adalah buah hasil ataupun akibat berkat. The manifestation of the blessing of God in our lives. Those are the material things. But the material things are not the blessing. The material things are the resultant effect of the blessings of God. Jadi berkat Allah adalah hasil ataupun buah benda-benda yang kita terima, yang kita perolehi adalah hasil ataupun buah akibat berkat Allah dalam hidup kita. Berkat Allah adalah kuasa kerohanian. Saya pakaikan perkataan ini. Kuasa kerohanian yang diperintah Allah. Ini kuasa yang diperintah Allah supaya berkuat kuasa di dalam kehidupan kita orang percaya. Ini yang dimaksudkan berkat Allah. Saya sebutkan itu lagi, berkat Allah adalah kuasa kerohanian yang diperintahkan Allah supaya berkuat kuasa di dalam kehidupan kita orang percaya. Dan berkat ini, dia tidak akan putus. Dia akan berterusan dalam kehidupan kita. The blessings of God, once it flows in our lives,
it will continuously flow. It will not stop. Nothing would ever be able to stop it. Miracles can stop, but not blessings. Jadi, ya sebagai contoh, kita lihat dalam Kejadian 12 ayat 2. Aku, ini Ibrahim. Aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Ini yang dikatakan oleh Tuhan kepada Ibrahim. Dia memberkatikan Ibrahim. Jadi kalau kita baca kehidupan Ibrahim itu, dan kita lihat berkat-berkat yang boleh kita nampak, hasil berkat, akibat berkat, kita boleh nampak domba, lembu, dan semuanya. Kita boleh nampak itu. Itu adalah hasil berkat yang dikatakan oleh Tuhan kepada Ibrahim. Dan yang kedua, kita menerima berkat dari Allah dalam Mazmur 24 ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat. Siapa? Saya, kita. Kitalah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Jadi kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan yang memberi berkat itu. Dan dalam Efesus 1 ayat 3, yang mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Jadi siapa yang memberkatikan kita? Allah. Kita menerima berkat itu dari Allah. Jadi kita harus sadar bahwa ini adalah satu kuasa, kalau saya boleh pakai perkataan itu. Ini adalah satu kuasa yang kita harus terima dari Bapa. Yang kita harus terima dari Allah. Dan yang ketiga, kita diberkati supaya boleh memberkati. Dalam Ulangan 16 ayat 17. Tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi kita boleh memberkati orang lain selaras dengan berkat yang kita terima. Maksud saya di sini, kalau kita tidak diberkati, kita tidak dapat memberkati orang lain. Jadi ini adalah keinginan Tuhan kepada kita. Itulah sebab kita harus percaya bahwa berkat Tuhan itu ada kepada kita, supaya kita boleh menerima berkat itu dan kita boleh memberkati orang lain. Jadi berkat Allah adalah satu kewajiban untuk kita orang yang percaya. Tetapi kita harus sedarkan dengan ini. Dan suasana yang ketiga, the favor of God. Every Christian, we as believers, should live in the favor of God. Saya pakai perkataan rezeki. Favor, rezeki, nikmat ataupun kesyukuran. The favor of God. Dalam bahasa Inggris, saya sebutkan ini dalam bahasa Inggris dulu. Favor is the approval and the endorsement of God upon our lives, upon my life. So that my life, so that your life will be fruitful,
productive and successful in all that you do. That is what the favor of God, that is the effect of the favor of God on our lives. Because it has the approval of God, because it has the endorsement of God. Dan saya coba terangkan ini dalam bahasa. Ini maksud ini ialah kemurahan ataupun kesyukuran ataupun rezeki yang di-approve oleh Allah supaya hidupmu senantiasa berjaya dan berhasil. Jadi inilah ketiga-tiga sesuatu yang kita harus dialami. The favor of God dalam Amsal 3 ayat 4 yang mengatakan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah. Dalam bahasa dia memakaikan mendapat kasih dan penghargaan. That is the word favor, but in English it says receive the favor of God. That is in Proverbs 3 and verse 4, Amsal 3 ayat 4. Dan dalam Kisah Rasul-Rasul 7 dan 14 yang mengatakan Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan dia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Dalam bahasa dia memakaikan perkataan kasih karunia, but in English it is the word favor. Okay, it says David who found favor before God and asked to find a dwelling, to build a dwelling for the God of Jacob. Jadi sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus menikmati yang pertama kasih karunia Allah. Yang kedua, kita harus percaya dan terima semua berkat. Kita harus menikmati kasih karunia Allah. Yang kedua, berkat Allah dan rezeki ataupun nikmat ataupun kesyukuran Allah. So as believers, we should live experiencing the grace of God, the blessing of God, and the favor of God. Jadi soalnya, bagaimana? Bagaimana saya boleh menikmati semua ini? Yang pertama, kita harus sadar bahwa ini adalah milik kita. Itu yang pertama. Kita harus sadar bahwa kasih karunia, berkat Allah, dan kesyukuran Allah itu adalah milik kita. Yang kedua, kita harus percaya dan terima semuanya dalam iman. We must believe it, we must receive it in faith. Dan yang ketiga, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. We must be thankful to God. Thankful because we have all those things in God. Inilah hidup yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, hidup dan hidup yang berlimpah-limpah. So if we believe this, kalau kita percaya ini, kehidupan kita ini akan manifestasikan kehidupan
yang berlimpah-limpah oleh karena kuasa kasih karunia Allah, kuasa berkat Allah, dan kuasa kesyukuran Allah itu berlimpah-limpah di atas kehidupan kita. Saya harap ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih oleh karena dari firman-Mu kami sadar bahwa kamu telah menyediakan suasana ataupun kuasa untuk kehidupan kami, supaya kami hidup dalam kasih karunia Allah, supaya kami hidup dalam berkat Allah, dan kami hidup dalam rezeki ataupun kesyukuran Allah. Dan saya berdoa agar Roh Tuhan membukakan hati kami supaya kami boleh melihatkan semua ini dan menerimakan semuanya, supaya kehidupan kami sebagai orang Kristen benar-benar membuktikan kehidupan yang berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus. Amin.